Para PC builder banyak sekali yang mendang-mendingin mini PC. Dibilang terlalu mahal, kurang powerful, dan memang iya sih, bener. Sampai akhirnya saya nyobain sendiri, bre. Selama ini saya termasuk seorang perakit PC yang ya apalagi kalau bukan membandingkan price dan performance gitu ya. Bahwa dengan uang yang sama kita akan bisa merakit PC yang lebih powerful daripada mini PC yang seperti ini. Dan memang itu benar adanya. Sampai akhirnya saya nyobain sendiri pakai mini PC yang sampai sekarang masih dipakai buat syuting ada di sana. Dan ternyata memang benar bukan hanya dimensinya yang jauh lebih kecil. Jadi kalau kamu ngerakit PC walaupun mini ITX pasti gede banget. Jauh lebih besar daripada ini. Nggak mungkin bisa dipegang-pegang kayak gini ya kan. Dan ternyata bukan hanya dimensinya, tapi konsumsi daya listriknya jauh lebih kecil dan terasa banget iritnya. Awalnya di sini PC yang saya gunakan untuk kerja itu cuma satu, PC gaming. Speknya lumayan tinggi dan listriknya juga boros banget. Bahkan untuk dipakai ngetik doang ya, itu listriknya gede banget sih bre. Sampai akhirnya sekarang saya pakai dua. Yang satu adalah PC yang tadi, yang speknya tinggi dan gaming itu. Dan yang kedua adalah mini PC untuk kerjaan yang lebih ringan. Sebagai gambaran, PC gaming ini tadi kalau saya pakai untuk kerja ringan, ngetik, browsing, dan sedikit nonton video YouTube sambil ngetik gitu ya, itu ternyata makan listrik rata-rata 120 sampai 150 watt. Dan ini belum ngegame, belum kerja berat macam video editing atau ngerender. Dan ini saya lakukan setiap hari, dimana satu harinya mungkin bisa 10 jam kali ya PC-nya nyala. Karena walaupun lagi saya tinggal, itu PC saya biarin nyala karena malas nutup dan buka lagi gitu ya. Jadi hampir sepanjang hari dia jalan 120 sampai 150 watt dan mungkin kadang bisa lebih kalau pas lagi kerjanya lebih berat lagi. Jadi kalau dihitung rata-rata dia 150 watt aja, berarti dalam satu hari PC-nya bisa makan listrik 1500 watt. Gila gak tuh? Kalau dipakai ngegame lebih parah lagi karena saat GPU-nya kerja maksimal, dia bisa dengan santainya nyentuh 350 sampai 400 watt bre. Sampai akhirnya saya nyobain pakai mini PC yang ternyata iritnya luar biasa gila. Dan ini ada dua hal positif yang saya dapat. Yang pertama adalah irit listriknya tadi. Yang kedua adalah saya jadi lebih fokus kerja. Karena saat pakai mini PC dia nggak bisa dipakai ngegame gitu ya. Ngegame yang terlalu berat itu nggak bisa. Jadi akhirnya dorongan untuk membuang waktu di tengah pekerjaan yang ngegame dulu itu jadi nggak ada. Jadi akhirnya bisa fokus kerja, beresin semuanya dulu. Kalau udah kelar baru pindah PC untuk ngegame. Tinggal pengen tahu nggak seberapa iritnya kalau kamu pakai mini PC kayak gini. Ini adalah Asus NUC 14 Pro AI. Karena kebutuhan saya bukan hanya ngetik tapi juga pekerjaan yang lumayan berat seperti video editing, saya langsung tes pakai mini PC yang cukup powerful untuk itu. Asus NUC 14 Pro AI ini adalah Copilot PC pertama di dunia yang ditenagai oleh Intel Core prosesor seri 2. Yang saya pakai adalah versi CPU Intel Core Ultra 9 288V yang dari speknya punya TDP hanya 30 watt. Integrated GPU menggunakan Intel Arc 140V, memori 32GB LPDDR5X 8533 dual channel, storage SSD NVMe Gen 4 1TB dari WD, dan untuk networkingnya udah pakai Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dan Ethernet 2,5 GB per second. Fitur lainnya di bagian atas ada fingerprint sensor, di depan ada power button, audio jack 3,5 mm, 2 USB-A 5 GB per second, 1 Thunderbolt 4 yang support DisplayPort 2.1, dan tombol Copilot. Di bagian belakang lebih komplit lagi. Selain soket power ada Ethernet port 2,5 GB, 1 Thunderbolt 4 yang juga udah support DisplayPort 2.1, 1 port HDMI 2.1, dan 2 USB-A 10 GB per second. Di bagian samping ada Kensington Lock. Berat totalnya cuma 500 gram dengan dimensi hanya sebesar telapak tangan. Sekarang kita lihat performance-nya. Saya tes Cinebench R23 untuk single core Asus NUC 14 Pro AI ini berhasil mencatat skor 1875. Ini berarti dia hampir setara dengan Apple M3. Sebagai pembanding dia sedikit di bawah Core i9 12900KF untuk single core performance-nya. Not bad lah ya. Untuk multicore skornya 8439 yang berarti setara dengan Apple M2. Saya nggak bandingin dengan desktop karena multicore desktop itu jelas jauh beda dengan CPU laptop model begini. Nanti kita lihat kenapa nggak bisa dibandingin. Cinebench 2024 single core. Mini PC ini berhasil mencatat skor 127 yang berarti sedikit lebih kenceng dibanding Apple M2. Sebagai pembanding, performance single core-nya hampir menyamai Core i9 14900K desktop. Tapi untuk multicore di Cinebench 2024
2024 dia sedikit di bawah Apple M2. Sekarang soal multi-core, kenapa saya bilang nggak bisa dibandingin dengan desktop? Saat jalanin Cinebench 2024 multi-core, Asus NUC 14 Pro AI ini cuma makan listrik 53 watt. Ini keseluruhan PC ya. Sedangkan CPU desktop sekelas Core i9 14900K saat kerja 100%, CPU-nya aja bisa makan listrik hampir 300 watt bre. Makanya beda performance-nya jauh banget karena konsumsi listriknya juga lebih dari 6 kali lipat. Saat digunakan untuk kerja harian ringan, Asus NUC 14 Pro ini irit listrik banget bre. Dia cuma makan listrik sekitar 15 watt aja. Ini dipakai untuk ngetik, browsing sambil nonton YouTube. Sebagai pembanding, PC desktop saya untuk skenario yang sama makan listrik 150 watt, 10 kali lipat lebih boros. PC-nya memang jauh lebih kencang, tapi untuk kegiatan utama saya yang seperti ini, gak ada bedanya mau pakai PC yang kencang ataupun mini PC. Gimana dengan gaming? Apakah Asus NUC 14 Pro AI ini kuat? Di luar perkiraan, ternyata mini PC ini cukup nyaman dipakai ngegame. Cyberpunk masih bisa dimainkan dengan nyaman di resolusi 1080p, kualitas grafik medium dengan dibantu Intel Xe Super Sampling. Red Dead Redemption 2 dengan preset balance juga masih bisa dimainkan dengan nyaman. FPS-nya nggak terlalu tinggi tapi terhitung stabil. Dan asiknya lagi, konsumsi listrik total saat jalanin game hanya di kisaran 50-an watt aja. Dipakai kerja ngedit video juga lancar-lancar aja. Untuk kebutuhan video YouTube seperti yang saya kerjakan, nggak ada kendala saat proses ngeditnya, dan untuk render juga terhitung lumayan cepat. Di Adobe Premiere Pro, render video MP4 Full HD dengan durasi 10 menit 38 detik, Asus NUC 14 Pro AI ini butuh waktu sekitar 95 detik. Sebagai pembanding, salah satu PC editing di sini yang pakai Core i5 12400F dan RTX 3060 hanya 2 detik lebih cepat. Kemudian di Wondershare Filmora, merender video yang sama, mini PC ini butuh waktu 183 detik, sedangkan PC pembandingnya lebih cepat di 104 detik saja. Asus NUC 14 Pro AI yang ternyata dia cukup powerful untuk saya pakai kerjaan sehari-hari, bukan ngegame pastinya, tapi juga bukan hanya sekedar ngetik atau browsing. Untuk video editing dia juga udah cukup powerful, dan yang lebih penting listriknya irit banget. Dibandingin PC saya tadi yang dalam kondisi normal kerja ringan aja 150 watt, dan kalau dipakai untuk ngedit bisa sampai 400 watt, 300 watt. Yang ini bre dipakai ngetik cuma 15 watt, dan waktu kerja berat juga cuma di kisaran 50 watt aja. Itu pun kalau dipakai ngerender. Kalau cuma lagi ngedit videonya, ya listriknya irit-irit aja. Jadi akhirnya pakai mini PC seperti ini, saya bisa menghemat hampir 10 kali lipat listrik dibandingin PC gaming saya. Luar biasa. Tapi akan ada banyak yang bilang, Bang, nggak bisa dipakai ngegame kan GPU-nya nggak kuat. iya sih, tapi pengen tahu nggak? Ada mini PC kayak gini yang kuat dipakai ngegame karena di dalamnya ada GPU gamingnya. Nggak perlu pakai eksternal. Nih, Asus ROG NUC 970. Sama-sama pakai Intel Core Ultra 9, tapi yang ini udah ada RTX 4070-nya. Memang tidak sekecil yang satu ini, tapi kalau dibandingin sama PC desktop, jelas ini kecil banget. Dan udah dijamin powerful. Pengen tahu gimana performance-nya? Kapan-kapan kita tes ya.